Jadi bisa dikatakan orang yang imannya lemah bisa jadi akhlaknya jelek. Orang yang akhlaknya baik bisa jadi imannya baik. Itu sangat terikat itu. Kalau akhlaknya bagus maka imannya bagus. Kalau imannya bagus, akhlaknya bagus. Sebab orang beriman tidak akan mungkin bisa menyakiti hati orang lain. Paham ya? Orang beriman tidak mungkin bisa menyakiti orang lain, baik dengan tangannya, baik dengan lisannya, ataupun dengan perasaannya. Gitu ya. Sakit nggak kamu digituin? Sakit nggak? Sakit. Terkoyak-koyak. Gitu loh. Jadi semakin baik iman seseorang, semakin baik akhlaknya. Oleh karena itu ya, mari kita sama-sama berpegang teguh terhadap ajaran Islam. Apa Islam? Apa Islam? Islam adalah damai atau selamat. Kemudian di depannya ada namanya dinun. Apa? Dinul Islam. Jadi kalau ada pertanyaan, ma huwa dinul Islam? Apa yang dimaksud dengan dinul Islam? Jadi ma huwa dinul Islam? Ma huwa dinul Islami? Apa yang dimaksud dengan dinul Islam? Ma huwa dinul Islam? Apa yang dimaksud dengan dinul Islam? Dinul Islam huwa ma anzalahullahu ta'ala fil Qur'an wa ma dzukira fi ahadithin nabawi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li salahi dunyahum wa ukhrahum. Inilah yang disebut dengan dinul Islam. Agama Islam itu seperti ini. Apa artinya?
Apa-apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran, segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ma dzukira fi ahaditsin nabawi, segala sesuatu yang disebut dalam hadis-hadis Nabi, tentunya hadis yang sahih dan makbulah, hadis yang sahih dan makbulah. Fi hadisin nabawi as-sahih al-makbulah, yang sahih dan makbulah, bukan yang dhaif, apalagi yang maudhu, apalagi yang maudhu. Mungkin teman-teman yang SMA ini udah belajar hadis maudhu, atau mungkin teman-teman yang kelas 3 udah belajar hadis maudhu. Jadi segala sesuatu yang disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih dan makbulah, yaitu bentuk minal awamiri wan nawahi, dari perintah-perintah dan larangan, wal irsyadat, irsyadat itu nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk, li salahi dunyahum wa ukhrahum, untuk kebaikan dunianya dan akhiratnya. Inilah agama Islam. Ada yang susah? Tidak ya? Tidak ada yang susah. Hanya perlu ikut perintah Allah, ikut petunjuk Nabi, tinggalkan yang dilarang, segera kerjakan yang diperintah. Susah apa enggak? Enggak ada yang susah. Yang susah itu karena kita sendiri mencari kesusahan, menyusahkan diri sendiri. Nah, orang yang menyusahkan diri sendiri itu dalam Al-Quran disebut zalamu anfusahum. Apa? Zalamu anfusahum. Itu nama istilah dalam Al-Quran, orang yang menjadikan susah dirinya sendiri. Paham ya? Insyaallah. Gitu. Jadi kalau sudah seperti ini, masihkah kita mau menyekutukan Allah? Tidak mungkin. Masihkah kita mau menyekutukan Allah? Tidak mungkin. Dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, ayo kita baca Al-Quran surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sudah pernah diamalkan belum? Sudah pasti. Qul, katakan Allahu ahad. Allah itu esa. Adakah yang kemudian mengatakan Allah itu tiga? Oh, kalau ada baca syahadat. Kalau ada baca syahadat, teman-teman jangan malu. Astagfirullah. Kan itu dulu musim cincin ya kan? Pernah punya cincin? Bapak pernah punya cincin? Ustaz itu punya Ustaz nih. Tapi ini hiasan, bukan seperti yang pernah terjadi. Saya pernah seperti itu, dipinjamin ini cincin, kamu biar berani. Coba, cincin katanya biar berani, dipakai sama saya. Sampai di tengah hutan takut kabur juga. Katanya dilus 3 kali, dilus 3 kali tetap gak berani. Ternyata cincinnya tidak mempan. Zaman sekarang zaman susah apa zaman tidak susah? Lawannya susah apa Ustaz? Gampang. Gampang. Zaman muda. Sekarang zamannya muda apa zaman susah? Muda. Semua bilang zaman susah Pak. Mobil-mobil Pak sekarang nggak boleh narik sampai penuh, harus setengah. Jadi pendapatan jadi setengah. Zaman susah. Bis sekarang Pak nggak boleh ngangkut orang mudik, padahal saat mudik tuh Pak
Biasanya 400 jadi 600. Zaman susah apa zaman sulit? Zaman sulit. Saat zaman sulit biasanya orang itu mencari tempat bergantung. Apa yang dilakukan? Ya kira-kira kalau orang sudah kepepet apa yang dilakukan? Hah? Ada yang jadi maling, betul. Apalagi? Rampok, begal. Merampok, apalagi? Begal, apalagi? Nipu, apalagi? Hah? Utang? Berhutang, nggak bayar. Hah? Benar ya? Itulah yang dilakukan. Nah. Jadi yang paling parahnya lagi, dia datang ke Dukyun. Dukun. Di Bekasi, di kota saya tinggal sekarang di Bekasi. Gabus. Yang peristiwa itu ustadz yang menggandakan uang. Jenglotnya itu di ini jenglot. Tahu jenglot ya? Bapak juga nggak tahu jenglot. Tapi katanya jenglot itu manusianya kecil hanya segini, berambut, dia bisa bantu siapapun kalau kesusahan. Dulu sebelum pakai kertas, kemudian kertasnya dimasukin ke kotak. Keluar tuh. Oh ya betul tuh duit. Coba bagi orang yang perasaannya hanya sekedar ingin kaya, pasti mau melakukan itu. Ada yang pernah berusaha untuk datang ke ustaz itu? Jangan, malu ustaz kita. Alhamdulillah ini. Dalam hadis Rasul disebutkan man ataka hinan, barang siapa yang datang ke dukun, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, fasadaqahu, kemudian dia mempercayainya, amal ibadahnya 40 tahun tidak diterima. Coba teman-teman, umurnya berapa sekarang? 9, 16, 13, 16, 17, 12, terus sampingnya lagi, terus sampingnya, terus sampingnya lagi, belum 40 sudah ditolak. Masih ada lagi. Siapa 40? Oh iya, 40. Benar 40? Istri saya. Oh, istri antum. Iya. Berarti antum 45 ya? Ada 40 ya. 40 juga 41. Sama ya. Saya dengan istri saya itu bedanya 25 tahun. Istri saya masih anak-anak. Wes. Beristri anak-anak itu enak, ada tidak enaknya. Kau mau kemana? Oh iya. Sebentar, Kak, ada di mana? Aduh. Betul. Kata ibu saya, resiko kawin dengan anak kecil katanya. Ya sudah, kamu kawin. Umur 12 tahun mau kawin. Macam-macam kamu. Beneran. Jangan main. Nanti kalau sudah ini umur berapa antum nikah? 27. Ustaz 27 nih. Kamu nanti 30 atau sama dengan Ustaz 27 setelah magister ya, dapat magister itu. Setelah magister itu ya. Setelah dapat magister ya. Enggak. Tapi udah selesai semua ya pendidikannya. Enggak sampai. Bismillah. Ya, pokoknya apa namanya setelah cukup lah. Setelah cukup. Jadi tadi yang 40 ditolak kalau percaya kepada dukun. Man ataka hinan fasa'alahu an syai'in ujibatit taubatu arba'ina sanatan. 40 tahun nggak diterima sholatnya. Jadi kita ceklak nggak ada guna. Coba bagaimana kalau ibadah kita ditolak oleh Allah?
Sama dengan PR ditolak oleh guru, gimana perasaannya? Bu, saya ini nggak tidur tadi malam, Bu. Saya sampai kehabisan lauk karena saya telat makan. PR ditolak. Coba bagaimana? Kalau sama ibu guru mungkin masih bisa menolak, tapi kalau kepada Allah, apa nolaknya? Masuk neraka, gabungin orang. Ayo semua ini kita demo kepada Allah. Kita sudah sholat capek-capek. Salah siapa mendatangi dukun? Coba. Sebenarnya siapa yang harus kita datangi? Yang harus kita datangi siapa? Allah. Dalam surah Al-Ikhlas apa bunyinya? Allahus Somad. Apa? Siapa itu? Somad itu? Apa yang jualan somai apa siapa? Apa Ustaz Abdul Somad apa siapa? Somad. As-Somad itu adalah tempat bergantung, bukan pohon tempat memuja. Kata Roma Iran, iya, bukan kubur tempat kita menghibah. Tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, gimana sekarang? Masih sempat mau menjadi orang yang musyrik? Sempat? Masih sempat? Jangan. Ya Pak, sempat. Tak mungkin kita sempat. Sebab apa? Kita berdoa, Allahumma aghnina bihalalika an haramika. Ya Allah, kami jadikan kaya, kami jadikanlah kaya. Jadi tidak perlu lagi sama yang haram. Tidak perlu lagi yang haram. Tidak perlu lagi menerima uang-uang haram. Misalnya ini ketua partai, siapa namamu? Askar, ketua partai. Azhar. Ya, Azhar jadi ketua partai apa aja. Karena ketua partai, maka datang anak-anak atau kepala-kepala yang mau jadi kepala wali kota, apa namanya? Kepala daerah datang sekarang. Pak, tolong dong Pak, saya mau jadi kepala ini, tanda tangannya. Ke asistennya itu sekarang. Tangani. Kalau sudah begitu gemetar tuh. Calon siapa? Calon kepala daerah gemetar. 2 miliar. Enggak apa-apa, nanti urus sama ini. Asistennya kira 2 petik, 3 petik. Kamu mau jadi ini enggak? Masalahnya ini ada yang nawari 3. Yang nawari 3. Karena kedekatan kamu saja dengan Bapak, kamu hanya dimintai 2 miliar. Mau enggak? Ya sudah, kalau nggak mau saya terima itu. Padahal itu juga belum pernah. Nah ini, jadi doa kita, Allahumma aghnina bihalalika an haramika. Tak perlu yang haram-haram. Kita sudah dapat yang halal-halal dari siapa? Dari Allah. Masih sempat mau berbuat apa itu tadi? Syirik. Masih sempat? Enggak mungkin sempat. Setelah aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika ma'siyatika. Taat kepada Allah, kita sibuk dengan taat. Masih sempat tawuran? Enggak mungkin. Yang tawuran itu karena dia tidak taat, suruh pulang main. Ketemu dengan temannya, ayo sana yuk. Jadilah itu. Kalau sekarang habis sholat tarawih, apa yang dikerjakan anak-anak kita? Perang sarung, Ustaz. Cetas kuat. Kata saya, ini anak-anak perang sarung ini habis turun dari masjid dijadikan pecut. Cetas, buat 2 sampai 3 apa itu namanya? Cetas. Itu kenapa? Karena tidak taat. Mestinya habis qiyamul lail apa yang dilakukan? Pulang. Sampai di rumah apa yang dilakukan? Kalau ngantuk kalau belum ngantuk baca Al-Quran. Jangan kalah sama orang yang menerima Injil dan Taurat. Jangan kalah. Nah, di antara orang-orang yang menerima Injil dan Taurat itu ada yang membaca di waktu malam. Bahkan cerita Pak Habibie itu
yang orang Yahudi ya saja, yang tiga orang itu, orang Yahudi yang tiga orang itu, apa pintar banget nih orang, nggak bisa dikalahkan. Setelah ditanya, ternyata dia malam-malam baca Quran. Coba, orang Islam bobo. Bapak terus terang kalau habis tidur itu baca Quran itu ya ini. Jadi habis tidur ngopi dulu. Ya saya, tapi dulu itu, kalau sudah ngopi terang itu, nggak bisa langsung baca Quran. Mungkin kamu karena masih muda, bangun tidur, kemudian berwudu, sholat sunat khafifatain, bisa baca Quran. Karena apa? Masih seger. Jadi tidak perlu kopi. Ya itu ya, masih sempat mau tawuran. Nggak mungkin. Sebab apa? Sudah sibuk dengan taat kepada Allah. Karena apa? Allah tempat bergantung kita. Saya punya keponakan, susah banget didikan oleh ibunya diginikan. Dasar kamu ini, dasar kamu. Saya bilang, tunggu, nanti ini pinternya setelah SMA. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya karena emaknya sudah gak mau anaknya pinter, goblok. Mau pinter? Husnudzon kepada Allah. Tempat bergantungnya siapa? Allah. Ini bapak dulu kalau sudah ini sering pergi ke pasar, lihat orang tukang jual jamu. Kemudian tukang jual jamu itu mengeluarkan kalung, bentuknya seperti ini nih. Namanya aji laut Braja Musti. Ingin beli pak. Harganya pada waktu itu ketika emas masih harganya 20.000, ini harganya 10.000. Dapat setengah gram, dapat setengah gram. Harganya setengah gram. Aji laut Braja Musti. Ini yang dipakai oleh Roma Irama, makanya Roma Irama jadi terkenal. Ini yang dipakai oleh ini, makanya dia jadi ini. Ingin beli, kepengen. Bagi orang-orang tua yang memiliki anak tidak lambat menerima ilmu, pakailah ini. Bagi para pedagang, letakkan ini di tempat duitnya biar rezeki numpuk. Saya tidak butuh uangmu, tetapi ini ada amanah dari abah saya. Amanahnya apa? Mas kawinnya. Jadi ada mas kawin namanya nih. Kalau orang mas kawin kan biasanya untuk orang nikah ya kan. Ini mas kawin juga ini namanya. Mas kawinnya 10.000 saja. Emas pada waktu itu 20.000 segera. Orang naik haji 1.100.000 ya Ustaz ya. Orang naik haji 1.100.000 pada waktu itu. Kalau sekarang berapa? 35 Ustaz ya. Berapa? 40. Umroh. Sekitar 70-an nanti sekarang. Aduh, itulah. Jadi emas sekarang tuh berapa? 12 ya segramnya. 1.200.000. Kalau kemarin 800. 800 ya. Istri tahu ya. Iya tahu. Iya. Pakai aji laut Braja Musti ingin beli. Karena apa? Ingin juara. Coba. Ingin juara di sekolah. Kemudian teman saya ini, tahayul itu katanya. Kata Dono, tahayul itu katanya. Masa percaya sama itu? Kalau mau pintar, belajar, berdoa, berlatih. Belajar, berdoa, berlatih. Sebenarnya ada 4 itu. Ibadah, belajar, berdoa, berlatih. Kalau disusun, ibadah, berdoa, belajar, berlatih. 4 pinter. Jadi tidak perlu lagi main perang sarung. Tidak perlu lagi perang air sapu. Di menteng itu biasa, menteng atas dan menteng bawah itu biasa. Antar tembok ke tembok. Tapi kamu hanya tahu aja, jangan ke sana. hanya cukup tahu. Hanya cukup tahu kamu anak-anak baik, sudah sibuk dengan yang baik-baik. Jadi tidak ada kesempatan untuk apa? Untuk apa? Untuk berbuat jahat. Ini tinggal 6 menit. Jadi saya mau tekankan kepada teman-teman sekalian, kuncinya sekarang sibuklah dengan
taat kepada Allah, maka tidak akan ada kesempatan kita untuk berbuat maksiat. Tolak haram karena kita sudah cukup dengan yang halal. Apa? Tolak haram karena kita sudah cukup dengan yang halal. Gitu. Jadi ini 6 menit, dipersilakan mungkin ada yang mau bertanya. Baik. Sampai jam 5 ya? Belum. Iya, 3 menit lagi. Ya udah, kalau nggak ada yang bertanya mungkin dilanjutkan lagi sama Ustadz Rois ya. Bapak Ustadz Muhammad Rois, kembalikan ini. Ya, bagaimana? Masih sempat gak berbuat jahat? Tidak sempat. Tidak sempat. Masih sempat gak menyebutkan Allah? Tidak sempat. Karena apa? Sudah rezeki yang halal-halal sudah cukup. Jadi tidak perlu lagi kepada yang haram. Dan doanya itu Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika. Kemudian yang terakhir wa bi fadlika amman siwaka. Ini yang paling terakhir, yang paling kita takuti. Wa bi fadlika amman siwaka. Jadi kita tidak perlu lagi berdiri di depan rumah pejabat untuk apa? Mendapatkan promosi, kenaikan pangkat. Nanti kalau udah besarnya, sekarang masih nggak butuh seperti itu, belum ngalamin. Tapi teman-teman kalau besar sedikit sudah tahu celah-celahnya. Jangan sampai kemudian mendatangi rumah-rumah pejabat untuk agar dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Orang sekarang ini lebih takut kehilangan jabatannya daripada kehilangan kehormatannya. Kehormatannya udah nggak penting, kata yang penting jabatannya. Yang penting jabatannya tinggi, tetap, dan naik. Coba, nggak takut. Bahkan ini yang paling parah ini, yang selalu diceritakan oleh Ustaz Bifri, para kiai menjilat, para kiai mendatangi siapa? Para kiai mendatangi siapa? Pemimpin-pemimpin untuk diberikan sesuatu, bantuan, proyek dan lain-lain. Ini udah seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Untung teman-teman ini masih sangat muda, maka hindari segala sesuatu yang menyeret kita kepada keterpurukan, terutama perbuatan syirik. Asyirku billah. Kalau sudah pernah syirik, maka tidak ada ampunan dari Allah. Dosa yang sangat besar, tidak ada ampunan lagi. Nah, kalau sudah tidak diampuni, apa yang terjadi? Siap-siap masuk neraka. Bisa gak enak masuk neraka? Oh, nggak apa-apa ketemu dengan Nikita Mirzani. Ini kan ketemu Nikita Mirzani. Jangan, ngapain ketemu Nikita Mirzani? Yang ingin kita temui dan kita jumpai itu adalah kekasih kita. Siapa? Nabi Muhammad. Yang ingin kita jumpai dia nanti yang akan memberikan syafaat kepada kita, menolong kita di saat tidak ada pertolongan. Bersama beliau nanti kita satu rendeng, wajahnya cerah semua gitu. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, rasa khawatir. Karena apa? Di dunia alhamdulillah sudah mengerjakan amal soleh, menjauhi perbuatan munkar, meminta kepada yang makruh. Jangankan berbuat maksiat, ya, jangankan berbuat maksiat, untuk membicarakan kejelekan orang lain saja tidak sempat. Nah, ini yang kita harapkan.
Semuanya diisi dengan kebaikan, dan kebaikan kita itu yang akan membawa kita kepada al-bir husn, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak tutup dengan al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi qalbika wa karihta ayyab qali'a bihin nas. Al-birru itu akhlak yang baik.